Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Matematika Umum bersama Ibu Arnida Marsuki. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar karena matematika itu menyenangkan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyapa Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah yang tentunya senantiasa tetap semangat mendampingi anak-anak kita di sekolah demi untuk mencerdaskan generasi bangsa. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang statistika, yaitu median untuk data berkelompok. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini tentunya kita akan membahas mengenai median data berkelompok, di mana pada pertemuan sebelumnya, anak-anakku sekalian telah mempelajari mengenai materi statistika ukuran pemusatan data, yaitu yang terdiri dari mean, yaitu nilai rata-rata, kemudian ada modus, nilai yang paling sering muncul, dan yang terakhir adalah median, yaitu nilai tengah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anakku sekalian juga telah mempelajari mengenai materi median untuk data tunggal. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas median untuk data berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anakku sekalian diharapkan dapat menentukan nilai median untuk data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baik, anak-anakku sekalian, ya, biar lebih jelas, kita akan melihat bagaimana rumus median untuk data berkelompok. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya anak-anakku sekalian telah mempelajari materi tentang median untuk data tunggal, di mana cara untuk menentukan nilai median data tunggal yaitu data diurutkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dicari di mana letak tengahnya ya dari suatu data tersebut. Nah, untuk median data kelompok di sini ada rumus untuk mencari nilai median, yaitu sama dengan TB ditambah 1/2 dikali N dikurang FK dibagi frekuensi ME dikali P. Nah, apa saja keterangan dari rumus ini? Ya, yang pertama ME. ME ini adalah median data kelompok. Kemudian TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Ya, jadi TB adalah tepi bawah kelas median. Bagaimana cara untuk menentukan tepi bawah kelas median? Ya, pastinya anak-anakku sekalian sudah tahu ya. Jadi sama seperti ketika menentukan tepi bawah untuk kelas modus. Yaitu, ada yang masih ingat? Ya, jadi batas bawah dikurangi 0,5. Ya, jadi cara untuk menentukan TB atau tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Nah, selanjutnya N itu adalah banyaknya data, kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ingat ya, kata kuncinya adalah sebelum.
Nah, Ibu ingin menekankan bahwa FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Biasanya ketika memasukkan nilai, biasanya ada yang mendapatkan hasil perhitungannya itu negatif. Ya, mengapa demikian? Karena biasanya yang diambil adalah frekuensi kumulatif kelas mediannya. Padahal FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, selanjutnya FME itu adalah frekuensi kelas median. Dan yang terakhir itu adalah P, panjang interval kelas median. Oke, Anandaku sekalian sudah tahu keterangannya masing-masing. Tentunya kalau kita ingin menggunakan rumus ini, kita lihat dulu di soal. Ya, masukkan semua nilai yang diketahui dari soalnya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal pertama. Nah, ini dia contoh soal pertama. Pada contoh soal pertama, di sini ada tabel yang menyatakan data berat badan siswa SMA Smart School Sulsel. Nah, di sini ada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah data berat badan dengan satuan kilogram. Nah, pada kelas pertama di sini ada data 40 sampai 45. Frekuensinya 5. Artinya apa? Siswa SMA Smart School Sulsel yang berat badannya dari 40 sampai 45 kg itu ada 5 orang. Nah, demikian pula seterusnya. Dari 58 sampai 63 kg itu ada 12 orang. Ya, kalau Anandaku sekalian sudah mempelajari materi tentang modus yang lalu, berarti dari frekuensi ini kita bisa lihat frekuensi terbesarnya ada pada kelas keempat ya, yaitu 12. Berarti kelas modusnya ada pada kelas keempat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencari mediannya. Median dari data yang disajikan dalam bentuk tabel ini. Kira-kira berapa ya mediannya? Ayo kita cari sama-sama. Ya, Anandaku bisa cari di buku tulisnya, bisa dihitung-hitung. Bisa dihitung dan ditulis di buku tulisnya. Ya, sambil kita cari sama-sama. Jadi langkah pertama adalah kita harus mengetahui dulu nih ya, banyaknya data itu ada berapa. Di sini ada di kelas pertama itu 5, 7, 9, 12, 7. Kira-kira banyaknya data ini keseluruhan ada berapa ya? Ayo kita hitung ya. Ya. Kalau kita hitung nih ya, 5 tambah 7, ini 12. 12 tambah 9, 21. Ya, 21 tambah 12 lagi, 33. 33 ditambah 7. Hasilnya adalah 40. Berarti total dari keseluruhan ini frekuensi itu adalah 40. Nah, kita sudah tahu nih ya, banyaknya data itu adalah 40, berarti N sama dengan 40. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan di mana letak kelas mediannya. Di mana letak kelas median. Bagaimana cara menentukan letak kelas median? Ya, jadi rumusnya adalah banyaknya data dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Ya, kita kan sudah bahas tadi bahwa median itu adalah nilai tengah.
Ya, jadi kita bagi 2 saja ya. Berarti 1/2 dikali N. Karena N-nya adalah 40, maka ya, letak kelas mediannya itu adalah 1/2 dikali 40. Ya, sama dengan 20. Ya. Maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, letak data kelas median itu adalah 20. Artinya apa? Kelas median terletak pada data ke-20. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bahwa kelas mediannya terletak pada data ke-20. Nah, sekarang kita kembali ke tabel. Nah, kita kembali ke tabel. Di sini kita akan meninjau frekuensi kumulatif. Ya, ingat ya, yang kita perhatikan adalah frekuensi kumulatif yang memuat data ke-20. Ya, yang memuat data ke-20. Nah, kalau kita lihat yang memuat data ke-20 itu berada pada kelas ke-3 ya. Kelas ke-3. Nah, ini dia. Nah, diberi tanda berwarna merah di sini, kelas ke-3. Ya, ini memuat data ke-20. Karena kalau kelas kedua ini belum mencakup data ke-20. Ya, sehingga kita pindah ke kelas yang di bawahnya. Nah, sekarang kalau data anak-anakku sekalian bukan 40 misalkan. Ya, misalkan data anak-anakku sekalian bukan 40. Misalnya N-nya itu 60. N-nya itu 60. Ya, tentunya kelas mediannya itu 60 dibagi 2. Sama dengan 30. Nah, anandaku bisa mengecek di frekuensi kumulatif. Yang mana yang memuat data ke-30. Jadi tidak selamanya ya. Tidak selamanya hasilnya harus 20. Jadi itu bergantung dari banyaknya data. Ya, kalau datanya 100, berarti 100 dibagi 2, 50. Nah, berarti kelas mediannya terletak pada data ke-50. Ya, jadi tidak mutlak harus data kelas mediannya berada di tengah seperti ini. Ya, tidak mutlak. Itu kita bagi 2 sesuai dengan banyaknya data. Ya, jangan sampai anandaku sekalian berpikir bahwa sepertinya kelas median itu langsung ditentukan bahwa dia berada di kelas ke-3. Karena ini di sini banyaknya kelas ada 5. Median kan pertengahan. Tidak seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Nah, jadi bergantung banyaknya data. Ya, banyaknya data dibagi 2. Kemudian kita cari dia terletak pada data ke berapa. Ya. Kebetulan di soal ini kelas median terletak pada data ke-20. Sehingga yang diberi tanda berwarna merah ini adalah memuat data ke-20. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih ya, ini kelas mediannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan, ya ini kelas median terletak pada interval 52 sampai 57. Berarti kalau begitu TB-nya sudah bisa dicari ya. TB-nya itu adalah tepi bawah. Nah, tadi tepi bawah itu didapatkan dengan batas bawah dikurangi 0,5. Ini batas bawahnya 52 dikurangi 0,5, ya hasilnya adalah 51,5. Nah, selanjutnya ada frekuensi kumulatif sebelum FK. Ya, jadi ingat frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, ini frekuensi kumulatifnya adalah 12. Jadi kita tuliskan FK-nya sama dengan 12.
Nah, selanjutnya ada FME, frekuensi kelas median, yaitu 9. Ini sudah ada di tabel tertera di situ, frekuensi median, kelas median. Nah, selanjutnya masih ada satu ya, P. P itu panjang interval kelas median. Nah, kalau kita lihat interval dari 52 sampai 57, P-nya berapa ya? Ya, bisa dihitung manual. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Atau boleh juga menggunakan cara pada saat materi tentang min atau rata-rata. Ya, bisa juga 57 dikurang 52 ditambah 1. Ya, boleh juga menggunakan cara seperti itu. Jadi P-nya adalah, P-nya sama dengan 6. Iya. Ya, P-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai pada rumus. Nilai yang sudah kita dapatkan pada rumus. TB-nya itu 51,5. Kemudian 1/2N itu adalah 20. FK-nya itu 12. FME-nya itu 9. Dan P-nya itu adalah 6. Sehingga modelnya seperti ini. 51,5 ditambah 20 dikurang 12 dibagi 9 dikali 6. Ya, 20 dikurang 12 itu sama dengan 8. Sehingga 8/9 dikali 6. Kalau anandaku sekalian ingin mengalikan terlebih dahulu, 8 kali 6 sama dengan 48. Boleh? 48/9. Atau mau menyederhanakan? Boleh juga. Kalau disederhanakan masing-masing dibagi 3 ya, bisa? Nah, kalau masing-masing dibagi 3, dapatnya 3, kemudian di sana 2. Iya. Kemudian 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi 16/3. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. 51,5 ditambah 16/3. Nah, sekarang tinggal dibagi. 16 dibagi 3 berapa? Ya, hasilnya adalah 5,33. Nah, sekarang kita lihat kira-kira jawabannya yang mana ya? Median dari data tersebut adalah, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Silakan diketikkan di kolom komentar, di kolom chat. Ayo, boleh diketik di kolom chat. Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Ya. Oke, jadi setelah kita menjumlahkan 51,5 ditambah 5,33, hasilnya adalah, iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah C, 56,83. Oke, jadi anandaku sekalian, sudah menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Ya, datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, saya rasa anandaku sekalian bisa ya, perbanyak terus latihan ya untuk soal-soal seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana ya kalau data disajikan dalam bentuk histogram? Ya, bukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Gimana ya caranya? Ayo kita lihat contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua.
Nah, berikut ini adalah histogram. Ya, histogram dari suatu data di mana sumbu X-nya itu ada nilai. Sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Ya, jadi ini di sumbu X-nya kita lihat ada nilai 29,5, 34,5, 39,5 dan seterusnya. Nah, untuk histogram yang berada di sumbu X itu adalah tepi bawah. Wah, lebih mudah lagi ya. Tepi bawahnya sudah diberikan. Tinggal kita lihat kelas medianya di mana ya. Tepi bawahnya sudah disediakan. Tinggal dimasukkan ketika kelas medianya kita sudah tahu. Nah, di sumbu Y itu ada frekuensi. Nah, Anandaku juga bisa melihat di atas, di puncak dari histogram ini, di masing-masing batangnya itu ada angka 2, 5, 8, 12, 6, 4, 3. Nah, ini untuk memperjelas keterangan frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, yang ditanyakan adalah median. Median dari data tersebut. Nah, langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus tahu dulu berapa sih jumlah keseluruhan datanya ini, berapa banyaknya data ini. Ya, caranya kita jumlahkan 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 tambah 8, 15. 15 lagi ditambah 12, sama dengan 27. Kemudian 27 lagi ditambah 6, 33. Tambah 4 lagi, 37. Tambah 3, 40. Nah, berarti N-nya atau banyaknya data itu adalah 40. Jadi di sini kita bisa tahu N-nya 40. Ya. Kalau Anandaku sekalian sudah mahir, nah, melalui informasi yang ada pada histogram ini, kita sudah bisa tahu ya, TB-nya berapa, kelas mediannya berapa, tanpa harus mengubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau Anandaku sekalian sudah banyak menyelesaikan latihan-latihan soal. Tapi kalau masih butuh tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa menerjemahkan dalam dari grafik histogram ke tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi kita lihat ini adalah TB atau tepi bawah. Berarti kalau untuk mengubah menjadi tabel distribusi frekuensi, berarti ini kita ubah menjadi B batas bawah atau BB, batas bawah. Kalau TB-nya 29,5 berarti batas bawahnya berapa? Ayo. 30 ya? Ya, karena ditambah 0,5. Ya, jadi batas bawahnya 30. Berarti kalau kita buat tabel, intervalnya itu 30 sampai 34. Kemudian di bawahnya lagi kelas kedua 35 sampai 39. Di bawahnya lagi 40 sampai 44 dan seterusnya. Itu kalau kita buat tabel. Nah, kalau Anandaku sekalian mau langsung kerja di histogram ini boleh juga. Ya. Tinggal kita lanjutkan prosedur kerjanya seperti contoh soal yang pertama. N-nya 40, kemudian kelas mediannya itu adalah 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Nah, lalu kita cari
di mana letak data ke-20 yang memuat data ke-20 dengan cara melihat frekuensi kumulatifnya. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif ini. Kita lihat yang mana yang memuat data ke-20. Nah, ternyata ini. Jadi, yang ini ya. 7, 15, 15 belum. 27 sudah memuat data ke-20. Berarti tinggal memasukkan nilai yang ada pada histogram yang ada. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara informasi dari histogram langsung. Nah, sekarang kalau anak-anakku sekalian masih belum paham, bolehlah kita terjemahkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Caranya, ya, caranya seperti ini. Kita buat dalam bentuk tabel. Jadi ini tadi 30 sampai 34 intervalnya. Ya, 30 sampai 34, frekuensinya 2. Frekuensi kumulatifnya 2, 7, 15. Ya, ini tadi hasil penjumlahannya. 2, kemudian 2 tambah 5, 7. 7 tambah 8, 15, dan seterusnya. Ini frekuensi kumulatif. Kemudian kita lihat yang memuat data ke-20 yang mana? Nah, ternyata yang memuat data ke-20 adalah ini dia. Yang diberi tanda berwarna merah. Nah, ini adalah kelas median. Sehingga bisa dituliskan bahwa kelas mediannya terletak pada interval 45 sampai 49. Nah, dengan demikian kita bisa tahu TB atau tepi bawah dengan cara 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Nah, selanjutnya kita akan melihat FK, frekuensi kumulatif sebelum. Ingat ya, frekuensi kumulatif sebelum, yaitu 15. Ya, frekuensi kumulatif sebelum 15. Kemudian frekuensi kelas median, yaitu 12. Selanjutnya P, panjang interval kelas median. Nah, kita bisa hitung dari 45 sampai 49. Atau 49 dikurang 45 tambah 1. Ya, 49 kurang 45 hasilnya 4. Tambah 1 berarti 5. Jadi, P-nya sama dengan 5. Ya, P-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan nilai yang sudah diperoleh ke dalam rumus median untuk data berkelompok. TB-nya 44,5 ditambah 1/2 kali N, itu adalah 20. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum itu adalah 15. Dan frekuensi kelas mediannya sendiri itu adalah 12. Dikali P. P itu sama dengan 5. Nah, 20 dikurang 15 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 5, 25 per 12. 25 dibagi 12 berapa? Ayo. Ya. Hasilnya adalah 2,08. Nah, kemudian, wah, sudah ada yang dapat nih jawabannya. SMA 7 Selayar. Hasilnya adalah 46,58. Oke, dari Sopeng juga sudah menjawab. Katanya jawabannya E. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. 44,5 ditambah 2,08. Hasilnya adalah, iya, luar biasa, betul. Ya, dari SMA 2 Sopeng, SMA 7 Selayar. Oke,
Luar biasa. Jadi jawabannya adalah E. 46,58. Ya. Jadi seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Jadi sudah dua contoh soal. Satu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang satunya disajikan dalam bentuk histogram. Ya. Jadi anak-anakku sekalian tinggal memilih cara-cara yang anak-anakku sekalian anggap mudah dipahami. Ya, boleh langsung dikerjakan dengan informasi dari histogram, ataukah anak-anakku sekalian ingin menyelesaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam tabel distribusi frekuensi juga boleh. Iya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal ketiga. Ya, jadi di soal ketiga ini disajikan data. Ya, ada data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang diketahuinya itu adalah nilai mediannya. Kemudian kita juga diberikan kelas median. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi dari salah satu kelas itu. Kita tidak tahu berapa frekuensinya. Ya. Oke, kita lihat contoh soal ketiga. Seperti ini modelnya. Nah, ini ada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian di sini ada frekuensi yang tidak diketahui. Ya, ada frekuensi yang tidak diketahui. Nah, ini P. Nah, sedangkan yang diketahui itu adalah median. Kata kunci pada soal, median terletak pada kelas interval 30 sampai 34. Nah, kalau diberikan informasi seperti ini, berarti sudah ada beberapa nilai yang akan dimasukkan ke dalam rumus, itu kita sudah tahu, ya. Seperti apa? TB-nya. TB-nya pasti sudah tahu ya. Kalau kelas mediannya ini 30 sampai 34, berarti TB-nya itu 30 dikurang 0,5. Ya, hasilnya adalah 29,5. Apalagi yang diketahui, ayo. Ya, kita bisa juga mengetahui mediannya. Ini sudah ada di soal. Mediannya 33. Apalagi? Kita bisa cari informasi yang diberikan pada soal. Ya, jarak dari 30 ke 34 namanya adalah P, ya, panjang interval kelas median dari 30 ke 34, yaitu 5. Masih adakah yang diketahui pada soal? Ya, kita juga bisa tahu ya, FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, karena kelas mediannya adalah yang ini, maka frekuensi kumulatifnya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 33, berarti FK-nya 33. Ya. Nah, sudah lengkapkah? Nah, tinggal F frekuensi kelas mediannya ini yang kita tidak tahu berapa. Itulah P kecil. Ini yang ditanyakan, tentukan nilai P-nya. Sehingga kalau kita masukkan nilai P, itu akan mendapatkan median sama dengan 33. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Nah, ini nilai-nilainya sudah ada sebagian yang kita dapatkan dari informasi yang ada pada soal. Ya, tinggal kita substitusi.
nilai-nilai yang didapatkan ke dalam rumus. Ya. Kalau kita lihat di sini kita belum mencari nilai N. Ya, banyaknya data ya. Kita belum tahu nih ya banyaknya data. Coba kita jumlah sama-sama ya. 10 tambah 23 itu 33. 33 tambah 22 ini 55. Tambah 12 67. Tambah 9 76. Berarti N sama dengan 76 tambah P kecil. Ya, ini adalah N. Ya, kita belum tahu nih ya berapa total keseluruhan karena nilai P di sini kita belum tahu. Oke. Berarti letak kita bisa tulis letak kelas medianya yaitu 1/2 dikali N. Berarti 76 tambah P per 2. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam rumus. Ya, kita akan masukkan ke dalam rumus. Ya, kita akan masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan TB tambah 1/2 N dikurang FK per F ME dikali P. Nah, ini dia. Medianya adalah 33. Medianya 33. Kemudian TB-nya itu 29,5 sudah ada. 1/2 N-nya tadi ya, kita sudah hitung. 76 tambah P per 2. Kemudian dikurang FK itu 33. Kemudian frekuensi medianya itu adalah P dan panjang interval kelasnya 5. Ya. Langkah pertama kita sederhanakan. Kita buat sesimpel mungkin dengan cara 33 dikurangi 29,5. Hasilnya adalah 3,5. Ini dikurang. Ya, dikurang. Kemudian 76 dibagi 2. Hasilnya adalah 38. Ditambah 38 tambah P per 2. Kurang 33. Per P kali 5. Kemudian kita sederhanakan lagi nih ya. 3,5 dengan 5. Ini dibagi. Ya, dibagi karena tandanya di sini kali. Berarti kita bagi 3,5 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,7. 0,7. Kemudian 38 dikurang 33 hasilnya adalah 5. Kita sederhanakan lagi ya. Biar modelnya lebih sederhana. Setelah itu dikali silang. Ya, 0,7 dikali P, 0,7 P. Kemudian 5 tambah P per 2. Nah, selanjutnya kedua ruas dikali 2. Kedua ruas dikali 2. Ya, hasilnya adalah 1,4 P. Ini dikali 2 sama dengan 10. Ini P per 2 dikali 2 hasilnya P. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Nah, 1,4 P dikurang P sama dengan 0,4 P. 0,4 P sama dengan 10. Sehingga P-nya sama dengan berapa? Ayo, boleh diketik di kolom chat. P-nya sama dengan berapa, ayo? 10 dibagi 0,4. P-nya sama dengan berapa? Wah, sudah ada yang menjawab. Ya, dari SMA 2 Sopeng. Iya, hasilnya sama dengan 25. Oke, luar biasa. Ya, jadi P sama dengan 25. Ya, jadi 0,4 P sama dengan 10. Kita bisa tuliskan
P sama dengan 10 dibagi 0,4 bisa diuraikan menjadi 4/10. 4/10. Ya, 4/10. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ya, ingat rumus jauh di mata, dekat di hati. 10 kali 10, 100 per 4. 100 bagi 4 sama dengan 25. Iya, jadi P sama dengan 25. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, sehingga artinya apa? Nah, berarti di tabel ini kita bisa mengganti nilai P dengan 25. Sehingga kalau kita operasikan, didapat nilai medianya sama dengan 33. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Ya, jadi kita sudah membahas 3 contoh soal tadi. Ada yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ada yang disajikan dalam bentuk histogram, dan yang terakhir disajikan dalam bentuk histogram tabel distribusi frekuensi. Namun ada salah satu nilai frekuensinya yang tidak diketahui. Oke, baik anak-anakku sekalian. Saya rasa anak-anakku sekalian sudah paham. Dan sebagai latihan, di sini ada kuis. Silakan diakses s.id/median data kelompok, median data KLP. Ya, silakan diakses linknya. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan, boleh menghubungi Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah masing-masing. Ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, luar biasa interaksi kita hari ini. Anak-anakku sekalian sudah aktif, baik itu di kolom chat, di kolom komentar, maupun pastinya di kelas masing-masing ya. Ya, pasti sudah gemes ini menjawab sampai teriak-teriak. Iya. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Karena kalian itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Manfaatkanlah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadilah pribadi yang lapar akan pengetahuan karena selalu ada hal baru untuk dipelajari di dunia ini. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita hari ini. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.